Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Hendaklah kita hidup di dalam kasih. Karena kasih yang membuat hidup ini berarti. Hidup kita tidak akan terasa berarti dan semuanya akan sia-sia tanpa kasih. Biarlah ini yang mulai kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita isi hidup kita ini dengan melakukan kasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Satu kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, itu adalah kasih. Kita tidak akan berarti apa-apa hidup tanpa kasih. Sekalipun kita memiliki banyak hal di dunia ini, sekalipun kita bisa memperoleh segala-galanya di dunia ini, kalau hidup tanpa kasih, maka hidup itu tidak akan punya arti apa-apa. Salah satu penyakit yang paling mengerikan dan paling menakutkan dalam hidup di dunia ini, yaitu ketika kita kehilangan kasih. Ketika perasaan kita sudah tidak ada lagi untuk boleh mencintai, untuk boleh mengasihi, untuk boleh menganggap seseorang itu menjadi orang atau bagian daripada diri kita. Kita beruntung, saudara-saudara, kalau Tuhan sungguh-sungguh terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita bayangkan, saudara-saudara, kalau Tuhan itu tidak benar-benar mengasihi kita. Makanya kalau kita merenungkan Yohanes 3 ayat 16 itu, yang berkata yang sungguh luar biasa itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Dia tidak mau satu orang pun manusia ini yang dia ciptakan binasa. Makanya dia menyampaikan kasihnya terlebih dulu. Kalau mengingat setiap dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan akan menghukum kita. Dan dia tidak akan pernah berpikir lagi untuk mengasihi kita. Tetapi kasih Tuhan itu begitu luas sekali. Begitu luar biasanya. Sehingga dosa-dosa kita itu bisa dimaafkan. Saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa dosa kita itu begitu besar. Dosa kita itu begitu banyak. Setiap hari, setiap saat kita melakukan dosa, kita membenci, menghina, memfitnah orang lain, memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Tapi pernahkah kita merasakan kenapa kita masih bisa hidup? Kenapa kita masih bisa sehat? Kenapa kita masih bisa beruntung, masih bisa memperoleh berkat-berkatnya? Luar biasa kali Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, bagi Tuhan hanya satu kehendaknya, dan tidak ada yang lain. Tuhan mau supaya setiap orang saling mengasihi, dan itu menjadi perintah yang utama.
bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupannya, hanya satu hal saja yang Dia minta dalam kehidupan kita, supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mencintai. Dan tandanya orang mengasihi Tuhan, maka dia harus mengasihi orang-orang lain juga. Sama seperti kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita dianggap Tuhan menjadi sahabatnya. Kita dulu adalah budak, tidak punya apa-apa. Kita dulu tidak berharga, tapi sekarang menjadi sahabatnya. Dan dia mau kasih kita. Ini luar biasanya. Makanya bagi Tuhan, kita akan menjadi sahabatnya jikalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu untuk mengasihi. Dan kebutuhan dari kehidupan dunia ini adalah kasih. Kenapa perseteruan ada? Karena orang-orang yang berseteru tidak mengalami kasih, tidak mengalami cinta. Dia tidak merasakan bahwa dia dicintai hidup di dunia ini. Makanya alangkah mengerikan orang-orang yang merasa tidak dicintai. Susah untuk memberikan kasih kepada orang lain. Makanya menjadi tugas bagi kita pada saat ini, Yesus memintakan kita supaya setiap orang menjadi sahabatnya yang mau memberikan kasih kepada setiap orang. Dan lakukanlah itu. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali. Berhentilah untuk membenci, berhentilah untuk menyakiti, berhentilah untuk memperlakukan orang dengan tidak baik. Tapi mulailah mengasihi orang lain, mencintai dia. Maka engkau bisa merasakan kasih itu betul-betul mengalir dalam kehidupan orang lain. Mari dari diri kita dulu pertama sekali untuk mengasihi setiap orang. Maka kasih itu akan mengalir. Kebencian demi kebencian itu akan mencair. Sehingga orang bisa saling mencintai. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.